Yo, my friend, kita lagi sama Salim. Ya, Salim nih dikenal dengan trik-triknya Fakey. Mundur. Mundur. Sampai nama akunnya Salim Salim Fakey. Fakey Oli. Terus kalau nggak salah, lu tuh punya tato juga, Lim. Ada. Udah gitu salah lagi. Salahnya apa, Lim? Salah tulisannya kan Sasa FIKIE. FAKIE. Oh, ini pakai V. Tapi permanen. Aduh. Di sebelah mana, Lim? Di sini belakang, di belakang. Terus lu cover gak? Belum sih, karena mau di cover juga emang udah nggak mau sih. Udah nggak mau nambah-nambah. Udah nggak mau, udah nggak mau dah gitu. Itu gimana ceritanya, Lim? Kok bisa salah, Lim? Wah, tuh lucu dah tuh kejadian, isinya kayak bahan percobaan. Yang atas siapa? Yang nato si Pupuy dulu, temannya Ardes. Kampung Sawah. Enggak, di Citayam. Citayam itu awalnya dari nemenin almarhumnya Kiwai. Almarhum Kiwai mau nato, dia gitu ya kan, mau ke banyakan minum lah bagaimana gitu, akhirnya gue yang jadi kena. Korban. Tapi emang lu pengen Fakey gitu tulisannya? Iya, karena di situ posisi kan lagi genjor-genjor main skate, udah gitu lagi semangatnya udah gitu. Emang lagi Fakey, pokoknya gara-gara dipanggil Fakey, ya udah dah tuh akhirnya bikin sama gambar truk dah tuh, karena di bagian part skateboard yang paling demen tuh ngeliat truk aja kalau gua. Oh, jadi truk sama tulisan Fakey. Sama tulisan Fakey gitu. Tapi lu nggak ngasih tahu kalau tulisan Fakey itu gimana ya? itu dulu banget, parah itu. Masih malang buana banget itu, pokoknya kemana-mana dah tuh. Iya, lu main kemana-mana ya, Lim ya? Iya, dulu kemana-mana. Lu paling jauh kemana? Dulu sampai pernah ke Kediri. Kediri itu main di, pokoknya modelannya kayak di Kediri itu mainnya kayak tempat apa sih nama, gedung serbaguna gitu. Khusus emang anak-anak komunitas sih. Cuman dia ada park street gitu, itu diajak temen sih, itu berdua nyetrit itu dari Kelapa Dua naik kereta tuh sampai sono. Itu di sono juga nyetrit tuh, Mas. Sampai sono nyetrit, turun dari stasiun Kediri nyetrit, itu masih jawabannya pakai wheels jelly. Gue nyetrit pakai wheels jelly, terus udah nyampe spot ganti wheels yang bener tuh. Bisa di sana nompreng udah gitu. Wah, itu banyak deh tuh, habis dari Kediri ke Jogja. Ke Jogja main di inian apa sih, Benteng. Main di Benteng. Udah tuh, tapi yang dulu sering mah ke Bandung. Oh, muter-muter aja tuh ya. Muter aja. Lim, lu kenapa dibilang Fakey, Lim? Itu enggak tahu nih, karena keyboard ya. Jadi konteksnya ini udah mulai netes nih. Ya udah, lanjut nih. Jadi konteksnya dulu tuh Salim monggo ya, Lim ya? Ya, awalnya monggo dan itu badannya stabil di reguler, tapi kalau ngetrik nih Oli di Goofy. Nah, itu dari gitu pertama kali kagak tahu tuh yang namanya Fakey, namanya Oli itu apa. Kan dulu sama Mas Iqbal pertama kali juga tuh pas tahu, oh ini varial flip kayak gini nih namanya nih. Itu padahal kalau gue mah main asal ngetrik aja udah, tapi nggak tahu nama triknya gitu, main asal ngulik. Udah pokoknya caur. Tapi awal main tuh di mana sih lu, Lim? Awal main di Garuda. Oh, Garuda ya? Garuda. Kan krunya banyak tuh. Itu dulu Kampung Sawah. Kampung Sawah tuh banyak, sama Andio. Pertama si Caca dulu, sama Zafat. Ya, pertama kali main tuh sama Zafat, baru ketemu si Dio, Akbar. Ya tuh, baru tuh geng Kampung Sawah tuh rame. Cuman yang bertahan waktu itu kan si Dio. Masih sering main tuh bareng. Nah, cuman yang sering ke UP itu cuman Salim sama Dio yang sering tuh, maksudnya yang berani main ke UP. Karena kan tahu kan UP dulu, waduh jago-jago nih. Cuman kan kalau namanya mungkin dari situ udah suka gitu sama skateboard kan, aku pengen tahu nih skateboard kayak gimana sih mainnya gitu. Akhirnya melihat yang jago-jago, oh ternyata mainnya kayak gini, dan keterusan sampai sekarang. Iya, terus lu makanya dari itu tuh lu
stabilnya di reguler, ngetriknya di Goofy. Gitu. Jadi makanya kenapa powernya tuh di kaki kiri ya? Iya, benar. Kaki kiri powernya. Tapi secara keseimbangan di reguler. Jadi kenapa itu Fakey? Iya, nah itu sempet juga tuh ngulik cara ngepush Goofy itu sampai dites sama si Apra itu, termasuk tuh Apra itu. Ayo Lim, ngiterin UI, cuman goesnya Goofy gitu deh gitu, ngiterin UI. Itu bener-bener ngelatih caranya goes Goofy kayak gitu, emang tuh stabil, bisa goes reguler. Kalau reguler aja kata Apra gitu. Tapi lu nggak nyobain untuk pop reguler? Di saat itu belum. Di saat itu belum. Masih ngulik yang kaki biasa gitu. Nah, cuman seiring waktu kan ngeliat yang lain kayak yang dijago-jago ya kayak Mas Iqbal gitu, kayak main switch, di Dolly. Itu udah mulai ngulik, oh ternyata kayak gini. Cuman jadi pikir lagi, aduh gimana nih ya. Jadi bimbang sendiri. Tapi ada keuntungan pas lagi kompetisi ya Lim? Ada itu salah satu bikin rancu juga. Saat kompetisi banyak tuh juri yang rancu, tuh banyak pengalaman sih itu Mas, kayak sampai disuruh ulang. Akhirnya juri-juri yang tahu doang jadinya kayak, oh itu kakinya dia Goofy gitu. Padahal kan pas saya kadang-kadang kalau ada kompetisi turunnya dari rems reguler. Terusnya pas ngajar rel, tatonya Fakey lip slide. Padahal itu bentuk disebutnya nollie. Padahal itu Fakey. Jadi lu kalau turun di quarter kayak gitu-gitu tetap reguler ya? Bisa, sekarang udah bisa. Udah bisa untuk carving Goofy, carving reguler. Oh iya. Terus kayak misalkan lu 50 grind gitu-gitu tuh lu pakai Goofy apa reguler? Reguler. Masih reguler. Cuman kalau kayak lip tricknya di transisi masih reguler. Kalau kaki biasa masih ngulik. Sempet kemarin tuh di Instagram ada juga Lim yang kayak gitu Lim, namanya Skate God. Ya benar, nah Skate God kan gitu juga kan, flipnya tuh switch standnya pasnya banget. Terus main di sini juga, main di transisi tuh mainnya dia switch stand. Iya benar. Sempet tuh kayak ngeliat, wah dia parah juga. Bikin orang bingung. Itu bingungin banget. Bikin orang bingung. Nah itu salah satu saya juga ngulik carving Goofy, terus ya ngulik di transisi kaki biasa. Itu salah satu kayak, anjir dia aja ngulik ya kanan kiri ini. Wah ngulik juga dah kayak gitu. Ini anomali juga sih lu. Karena lu mainnya enak banget. Terus bahkan tuh lu kayak pas lagi di video part lu tuh kayak apa sih Lim? Fakey shoe fit 5.0 ya? Apa sih? Fakey shoe fit nose grind jatuhnya. Nose grind ya. Iya, nose grind. Ya, kayak gitu tuh. Fakey shoe fit nose grind yang kayak gitu-gitu tuh enak banget dilihatnya tuh. Lu lancar banget gitu. Kalau itu kan emang itu salah satu trik dulu pertama tuh combo tuh. Iya. Pertama combo tuh. Karena lu dulu tuh apal banget tuh, gue inget banget kalau di Garuda lu naik aja tuh Fakey. Iya bener. Ada obstacle di Fakey Fakey shoe fit, yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi divariasiin sama lu sampai gue pernah ngeliat tuh, lu Fakey shoe fit switch manual. Iya kayak gitu tuh. Switch manual. Dari ya karena stabilnya di badan reguler. Manual biasa malah egok ya. Iya. Terus berarti lu main udah berapa lama Lim? Awal main sih 2006 ya? Iya 2006, terusan sampai sekarang, dan alhamdulillahnya masih bisa lah gitu ketemu sama skateboard gitu. Ya kan kayak banyak teman-teman skate juga yang nggak seberuntung lah kayak gitu ya kan, maksudnya pas sudah beranjak dewasa kan pasti kan ada yang sibuk sama yang kerja lah gitu ya kan, bisa buat skate jadi nggak bisa waktunya, bagi waktunya susah ya. Alhamdulillah sekarang gue pribadi kayak masih bersyukur aja gitu, waduh masih ketemu skate, apa gue emang udah di sini gitu olahraganya gitu ya kan. Lu ngajar juga ya sekarang? Ngajar juga, alhamdulillah dari skate bisa ngasilin duit. Mantap. Terus ada pengalaman ngajar gimana Lim? Ada sejauh ini? Pengalaman ngajar sih
Cuman di awal sih sebenarnya yang ribet ya. Ya kan, di awal ribetnya karena mungkin pertama kali cara ngedidik lah gitu ya kan, cara ngedidik. Sedangkan gue main skateboard secara otodidak underground lah gitu, underground banget, pokoknya otodidak banget lah gitu, sendiri. Jadi bingung nih cara mulai dari mana nih ngajarnya kan. Akhirnya ajak ngobrol terusnya yang apa gue pertama kali main, cara belajarnya ya udah gue terapin nih ke anak gitu dulu awal ya. Secara awal, dan ternyata makin kesini kan skate school makin banyak, ternyata ada kurikulumnya. Dan akhirnya gue coba terapin ke kurikulum. Sebenarnya ada juga balik lagi sih ke muridnya ini nih, kan ada yang ada yang cepet, ada yang lambat gitu ya kan. Dan jadi mikir lagi kita, wah strateginya ngajarnya kalau anak ini harus seperti ini, anak ini harus seperti ini, kayak gitu. Terus lu ngajarinnya monggo juga nggak? Kagak. Gomelin. Justru gomelin. Nggak boleh gini, kaki nggak boleh gini. Sempat ada murid yang kayak gitu, Mas. Itu beberapa, banyak tuh. Beberapa sih, lumayan juga deh tuh. Kakinya begitu, monggo. Waduh, jangan. Kalau akhirnya dibenerin kaki monggo, reguler nih Mas, sama nih. Dia stabil nih. Cuma pas tahap ke mau belajar oli, langsung kayak bisanya di kaki goofy. Waduh, ulang lagi akhirnya. Udah belajar ini dulu nih, cara ngepushnya dulu, cara ngepush, stabilin badan dulu di kaki stand aslinya gitu ya kan. Jangan sampai monggo, jangan sampai kayak gua. Tapi nanti lu ada kesulitan nggak sih pas lagi lu monggo gitu, pas lagi awal-awal tuh ada kesulitan nggak sih? Kesulitannya pas kayak posisi ngebut tuh susah pasti. Kagok ya? Kagok. Oh, jadi ngepush lu harus langsung pindah badan tuh. Kagok tuh. Di situ makanya latihan ngepush kaki biasa tuh biar udah nggak perlu muter-muter badan lagi jadinya, Mas, kayak gitu. Apalagi kalau udah diturun dari transisi kan, mau ngajar misalnya rel di depan, dari transisi mau ke rel kan harus pakai kaki biasa kalau mau board slide gitu ya kan. Kan kalau dulu turunnya Peki langsung muter badan pas posisi ngebut, itu untung kagak jatuh. Iya. Untung kagak jatuh. Kalau jatuh langsung udah kalau lagi kompetisi kayak gitu ya kan. Dan lu sering menang juga ya, Lim ya? Alhamdulillah masih dikasih lah gitu, masih dapat gitu kan. Ya mungkin itu salah satu keberuntungan gue bisa fake. Bisa monggo. Andalan lu banyak soalnya, sama lu konsisten juga sih. Iya. Kayak mulai dari trik flipnya, terus trik rel, transisi pun juga lu. Iya, masih bisa. Nah itu transisi gara-gara Margo tuh. Oh, Margo ya? Karena belajar bowl di Margo tuh. Awal-awal suka transisi tuh di situ tuh, Mas. Tuh kan dulu main street kan track ini ya, high banget tuh, tight banget. Pas sudah ketemu bowl dulu tuh, ketemu kayak Mas Rio, Tile, dan semua diajarin, kalau kira dikendorin. Oh ternyata main transisi kayak gini, harus ngelus. Itu sempat kegok lagi tuh, cuman keterusan sampai sekarang. Ternyata kalau lus itu juga bagus juga buat kayak ngeflowin badan gitu dari di atas papan kayak gitu kan. Dan akhirnya ya makin kesini makin stabil aja, jadi kaki goofy, kaki reguler gitu, makin stabil. Seru sih, pokoknya seru banget, Mas. Sama kemarin tuh gue mungkin beberapa bulan lalu ya, gue ngeliat lu tuh ini Lim, masuk ke ruang operasi tuh Lim. Nah itu kenapa tuh Lim? Wah itu resiko yang harus didapat sih, cuman nggak semua. Cuman itu kena ACL. Wah, serius Lim? Iya, kena ACL. Itu Mas, waduh itu sempat. Kanan kiri Lim? Kanan, sebelah kanan. Kanan lu ya? Kanan, itu kan kaki itu gitu, kaki buat ngeflip. Ya kan, kanan. Dan itu jatuhnya gimana Lim? Awal jatuhnya pertama kali itu dropin. Itu kejadian tahun lalu, dan berani operasinya tahun ini. Karena jujur gue takut sama jarum suntik lah gitu di rumah sakit, apalagi dijahit-jahit lah gitu. Itu gue paling takut tuh, Mas, dulu. Cuman makin kesini karena udah punya buntut ya kan, mikirin ke depannya kayak gimana ya kan. Kemarin sempat sebagai apa sih, sempat kayak
bingung juga tuh, kena salah satu ketakutan juga kayak aduh operasi nggak ya, sharing juga sama pasangan kan, sharing operasi nggak ya, kalau operasi mungkin beberapa bulan nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, cuman kalau nggak dioperasi jangka panjang ke depannya takut kena yang lain, kata dokternya kan juga begitu kan. Dan akhirnya gue putusin, banyak juga yang dukung kan, operasi aja deh, operasi. Akhirnya ya udah gue berani operasi. Ternyata operasi nggak sesakit itu gitu. Dokternya juga bilang pertama, main bola agak, main skateboard. Gue bilang, oh skateboard, main skateboard, loncat ya, iya salah jatuh dok, saya bilang gitu kan. Oh pantas kata dia. Itu lucu dah tuh, pokoknya selama sesi cedera di rumah sakit tuh sebenarnya bete sih. Bete bolak balik. Ini sekarang lagi pemulihan. Jadi apa yang lu lakuin tuh? Ya stretching aja kan, harusnya fisioterapi. Sempat cuman beberapa kali ikut fisio di rumah sakit, sedangkan sekarang banyak akses lah gitu. Cara fisio mandiri kayak gimana ya kan, kayak dilihat di sosial media. Ya kan banyak, akhirnya beli alat-alatnya di rumah, fisio sendiri dan mandiri setiap hari. Jadi apa yang harus dilakukan sih? Dikuatin atau? Dikuatin, balikin ototnya lagi mas. Sama apa sih, latihan nekuknya itu target. Ini nggak apa-apa nih ditekuk gini? Nggak apa-apa malah. Emang harusnya ini aja kan masih belum full. Ini masih belum full nyentuh pantat ya kan. Itu 4 bulan sebenarnya, masuk ke 4 bulan nih sekarang nih. Ini lagi target benar-benar harus bisa bersimpul lah gitu duduknya. Itu target dari dokter, soalnya kalau nggak dikejar takutnya ada fibrosis. Fibrosis nanti harus ulang lagi operasi kan gitu. Ya kan, akhirnya ya udah mau nggak mau kejar paksa. Namanya ya main skate, jatuh kan sakit, baca ini doang diinin sakit ya kan. Akhirnya lawan dah tuh. Awal mah kepikiran mas, kena mental lah, sedikit kena mental. Ya aduh gimana nih latihan bentuk nekuk segini, paksa besoknya segini, udah gitu kan sampai ada iniannya kan, ada knee brace-nya yang kayak pengatur berapa derajat gitu ya kan, nekuknya kan. Akhirnya dari situ pas sudah mentok baru tuh lepas, paksa terus dia tuh nyoba sendiri. Alhamdulillah sekarang udah mulai jalan kaki, udah nggak sakit. Maksudnya cuma loncat sih belum berani nyoba. Sama belum main skate belum gitu ya, meluncur doang paling. Meluncur iya. Cuman kalau buat kayak di main-main gitu kagak, belum. Cuman target sih mas, kayak kan nanya sama dokter 9 bulan baru bisa main skate. Itu kalau latihan fisionya tuh rutin, latihan fisiknya juga. Cuman saya kalau gue pribadi target setahun dah maksimal dah, baru bisa balik lagi. Maksudnya kayak pengen balik banget ya emang skate gitu. Maksudnya di rumah ngapain lagi dia. Makanya tadi lu cerita juga kan, kayak kemarin nggak ke waduk iya acara karena menghindari kayak takut latan nih, takut sakit hati juga ngeliat yang lain pada main skate, gue duduk tiba-tiba nyoba nyoba ya. Itu tuh mas, itu tuh salah satu yang dihindarin sih. Jadi lebih baik nggak usah datang. Lebih baik nggak usah datang dulu. Itu aja, saya aja ngajar aja tuh mas, ngajar aja papan sampai udah singkirin dah tuh, sampai saya udah nggak ada papan dulu dah, singkirin dulu takut latah. Udah gitu pun ngajar, habis ngajar udah buru-buru pulang. Oke. Mantap juga pengalaman lu nih. Oke, karena ini hujan, jadi kita pindah karena hujan. Pindah spot. Masih di area alun-alun Depok. Jadi karena hujan, jadi kita pindah sama friend. Nah, tadi kita habis bahas tentang cedera-cederanya Salim nih. Ternyata banyak juga ya Lim ya. Banyak. Iya, pengalamannya dia terhadap cedera banyak banget, karena mainnya tuh rutin banget sih lu ya. Dulu rutin itu ya. Parah sih mas, sampai nggak pulang, dulu naik Vespa, pokoknya kagak pulang dia tuh. Pulang pengen nginep di mana nih, teman skate juga. Terus besok cek spot lagi, udah tuh saking rutinnya. Balik-balik ya pengen istirahatnya pas cedera. Spot favorit lu mana sih Lim? Dulu UI sih. UI ya? UI udah banyak banget ya? Banyak banget, apalagi kayak yang lorong.
Oke, Lorong Wah itu paling favorit sih, gue suka banget itu spot itu. Banyak les, ada bank. Dan di situ tuh kita sempat main reguler ya, Lim ya. Iya. Sampai akhirnya tuh kita bikin acara, Lim, kalau nggak salah. Iya, bikin acara. Gue ikut acara tuh di lapangan futsalnya. Nah, itu salah satu acara seru tuh, Mas. Seru ya. Seru yang ada picnic table dijadiin donat gitu ya kan. Banyak spot, masih banyak yang free. Kadang-kadang hari ini cek spot dulu nih, maksudnya cek survei dulu spotnya nih, besok baru aja. Anak skate banget ya. Lu tuh dapat julukan Snoop Dogg dari mana, Lim? Dari Bang Tembem. Sebenarnya dari Bang Tembem, Bang Fahmi, zaman di FTG sih. Ya, boleh kan yang ngomong ini ya, Mas? Boleh lah. Boleh lah. Jangan di FTG, makanya tuh dari situ dipanggil Snoop Dogg, ya kan, Snoop Dogg. Pas hari melihat nih fotonya Snoop Dogg, ya, iya mirip juga ya. Gak apa-apa. Jadi lu aminin juga. Iya, sekarang Snoop Dogg aja orang sukses gitu ya, aminin aja, kayak juga kecipratan sukses. Amin. Gitu ya kan. Ya waktu itu lu disupport juga ya. Disupport sama FTG. Salah satu yang bikin itu masuk FTG itu, Mas. Itu sebelum masuk FTG ya, maksudnya cerita pribadi saya itu dulu tempat tuh kayak capek main skateboard ya kan. Itu dulu masih main aktif ya sama anak-anak gurame. Sempat kayak ini kalau tahun ini nggak dapet sponsor, dulu kan karena main target ke kali dulu target. Kalau hari tahun ini kagak dapet sponsor papan lah gitu, kayaknya gue berhenti ini main skate gitu ya kan. Gitu sempet tuh kepikiran kayak gitu, akhirnya berjalannya waktu dapet tuh tawaran temu masuk FTG. Dan situ makin semangat lagi dah tuh main skate dah tuh, ngulik misalnya ngulik sampai sekarang jadinya tuh mau pas sudah saya udah cukup lah gitu ngerasain di sponsor, sekarang mau santai timpang ngajar lagi kan. Kalau ngajar mau nggak mau kita harus konsisten juga matrik ya kan, harus kuasain lah gitu biar kita bisa ngasih ke muridnya gitu caranya kayak gimana. Kayak gitu dari situ, dari sempat kepikiran kayak gitu dikasih jalan, akhirnya mau pas sudah lepas dari itu dikasih jalan lagi lewat skateboard, akhirnya ya udahlah emang di sini dah. Tapi makin ke sini kayak mau fun nih, cuman kayak thank you aja nih skateboard kayaknya sampai sekarang udah ngebantu banget gitu ya kan, udah ngebantu banget emang tuh diri gua lah gitu ya kan. Iya, sama selain FTG lu juga disupport sama sepatu juga sama kan? Sepatu sama bis ya. Itu berdekatan tuh atau jaraknya jauh itu, Mas? Oh jauh ya. Jadi FTG dulu ya. Awalnya di FTG itu di FTG di bis itu pas kapan sih ya, 2000, aduh kurang tahu pastinya sih itu, Mas, 2018 atau 2019 itu dia tuh masih di Tara ini nih yang punya ya kan, tiba-tiba ngontek buat ngasih sampel gitu kan buat pakai. Akhirnya ya gue pakai, ya mungkin kenal, dia juga minta review gitu kan, kekurangannya apa untuk skate gitu. Akhirnya dari situ cuma saling ini aja sih, saling kayak support kayak kurangnya di sini nih, ntar nih kurangnya di sini, kayak kalau kasih masukan lu ya, juga ya, dirapin lagi lebih kuat lagi buat di main skate gitu ya kan. Dari situ udah tuh ditawarin buat udah Lim jadi rider Lim ini, udah oke dah gitu ya kan. Kita juga deket juga sama dia kan, deket juga, sama-sama anak Depok juga gitu. Ya gitu dia juga main bareng juga dulu di UI ya kan. Benar, di stadion ya. Stadion dia main sama dia main bareng. Ya udah tuh habis sekarang berlanjut. Oh sampai sekarang sampai ya? sekarang. Sampai lu bikin video part juga ya, Lim ya? Ada video yang dirilis di kafe dekat-dekat sini kalau iya. Lupa kafe ya, itu kafe temen juga itu, Mas. Ya itu part lu juga keren juga tuh, Lim, di situ. Tapi ya sebenarnya ya puas sih, harusnya sih puas, cuman kalau gue pribadi sedikit kurang puas sih, ada yang trik nggak landing. Oh gitu. Ada trik ya kayak di FTG juga lu kan bikin video part juga kan? Video part juga. Jadi lu termasuk salah satu yang rutin juga lah waktu itu tuh. Iya, bikin video part karena masih free. Sama di
Garuda kalau nggak salah lu di Blan deh kalau nggak salah. Iya. Blan kan. Iya. Terus pop ke ujung. Cuman ke ujungnya sih. Oh, lu ke ujung ya? Sampai ujung ya berarti. Ujung. Iya. Agak pop out kayak gitu enggak. Oh iya, tapi mantap juga sih di Blan panjang gitu. Coba tuh. Bingung ngetrik kapan lagi. Ya karena Garuda salah satu spot favorit kali ya. Banyak banget video-video anak-anak bener. Apalagi Topan. Topan itu favorit banget. Topan itu makanannya dia itu. Iya. Manual itu Mr. Balance. Mr. Balance. Topan udah ada tuh paling favorit Topan tuh spotnya tuh. Kalau gua kan dulu di Garuda lagi belajar drop aja tuh dulu tuh jam pertama kali main tuh. Iya. Kan enak tuh ada dropinnya pendek. Dropinnya nggak perlu ngegapin tangga ya. Iya. Jadi langsung drop gini ya. Udah gitu floor ya ubin, iya kan marmer gitu. Udah gitu lednya pendek, iya kan enak. Bener. Iya kan. Dan itu main sampai malam ya Lim ya. Lampu remang-remang hajar aja ya. Dulu sempat Mas, kan dulu ada lampu tembak. Tembaknya kan ke patung Garuda ya. Iya. Terus itu ditekin sama anak. Terus diturunin. Itu ingat banget itu sama anak skate Dipo. Itu bela-belain sampai ngambil kan itu kan masih ada pohon-pohon apa sih dapat tuh kayak pohon salak apa pohon itu tuh dulu kan ada tangga bambu gitu. Pindahin pakai sih demi main malam ya. Iya, biar sampai malam tuh akhirnya lampu tembaknya diturunin. Udah tuh jadi enak, tapi kan galaman kemudian tuh berapa minggu dibalikin lagi sama pengurus itu. Iya. Tapi sekarang lu masih bisa main nggak sih, Lim? Sekarang masih bisa ya? Masih bisa, cuman kalau malam kagak. Cuman kalau sekarang masih bisa ya, cuman banyak ada alang-alangnya aja sih. Masa rumput-rumput di lednya itu tuh. Iya benar. Pada tumbuh. benar. Itu di Depok banyak nih spot yang dulu. Kadang-kadang ya kalau gua lewat naik motor gitu, apalagi lewat UI, kalau lewat Margonda banyak kayak kangen juga ngeliat spot-spot di Depok gitu. Lu salah satu juga yang main di bowl ini juga, Lim. Iya. Kayaknya nggak banyak deh yang main di bowl ini. Tuh sempet tuh lucu tuh, ada yang komentar anak Sukabumi. Wanda. Pas tadi main di sini. Iya. Itu enak tuh kayaknya tuh di sini. Waduh, nggak bisa bilang enak. Wah, cobain aja gitu. Karena emang lu seenak itu gitu, kayaknya nyantai aja nih sambil begini nih karving. Gimana Lim pengalamannya di skatepark bowl alun-alun ini? Kalau bowl alun-alun menurut gua sih agak proper gitu. Cuman masih bisa dimainin. Bisa dimainin. Cuman itu aja nemu jalur ini nih. Nemu jalur karving di sini. Justru bukan Salim yang pertama, Mas. Debe. Debe itu pertama kali. Pas gue lihat, asli lu emang pinter nyari jalan lu. Solusi hidup ya. Kan dia kan kakinya kan reguler dia reguler, gitu saya reguler. Saya kan kalau di transisi ngikutin dia nih. Lah iya, nemu ini jalur nih, dan gitu dah tuh saya baru tuh kayak ekspor tuh jalurnya. Ternyata mainnya sini. Ya, tapi kalau untuk yang baru-baru belajar kayaknya emang sulit. Tidak disarankan. Iya, tidak disaranin. Udah gitu transisinya kan juga kagak ada yang beres. Sama lubang airnya juga. ngeri satu kotak gini. Pokoknya hindarin. Pokoknya ada juga kan sisi sebelah sininya tuh, Mas. Itu buat tikungan motor GP gitu. Blub gitu. Itu kalau kagak loose banget papan, mungkin kitanya yang kepental gitu. Jadi kalau loose udah enak lah gitu ya kan. Ini patah banget kayak gitu. Lu sampai spine-nya ini juga nggak sih? Apa? Kan ada spine tuh yang ada bowl satunya lagi tuh yang di sebelah sana. Oh iya, lu nyobain nggak? Nyobain waktu itu, nyobain. Bisa. Cuman itu harus kayak posisinya ngambil ya, muter dulu, ngegrind dulu, baru ke spine-nya itu dia. Jadi masih memungkinkan untuk bisa dimainin. Yang cuman emang udah ahli ya. Kayak juga. Sebenarnya bisa. Jadi jatuhnya cek spot lah ya. Jatuhnya spot doang, cek spot aja. Jatuhnya spot ya. Nah, jatuhnya spot itu. Makanya pas lihat, aduh boleh begini lagi.
sangat disayangkan sih dengan lahan segitu sih Mas. Sebenarnya lahan di sini tuh luas banget ya. Luas, ada 3 skatepark, jadi sebenarnya 1, 2, sama 3 di atasnya lagi. Cuma emang semua obstacle-nya hampir semuanya ya, yang kurang proper lah. Oh ya, hampir semuanya. Bisa dimainin. Bisa dimainin. Cuman kalau untuk yang baru belajar mungkin sulit. Pasti sulit. Challenging ya. Iya, nggak efisien banget lah gitu dipakai. Iya. Susah dah. Berarti lu rencananya main sampai kapan nih, Lim? Nggak tahu ada sih. Bayangan nggak lu main sampai kapan? Belum tahu sih Mas. Jadi kalau sekarang gue pribadi main lebih kayak buat gua olahraga sih. Ngindarin, jujur gua kagak suka perut gua buncit gitu ya kan. Terus ya gua kayak badan kayak aduh agak gedean dikit nih, kayak takutnya kagak bisa aktivitas yang lega lagi lincah lah bagaimana gitu ya kan Mas. Makanya kayak sekarang skateboard lebih gua alihin pribadi sih, pikiran gue cuman buat nyari keringat, olahraga ya gitu. Dan nggak tahu nanti generasi duanya anak gue sendiri main skate apa gimana gitu. Lu bebasin ya? Bebasin, maksudnya bakatnya bebas, mau yang mana aja. Ya orang tua support aja. Oh iya. Lu bijaksana juga ya sekarang Lem. semenjak itu. Oh gitu ya. Oke, mantap juga Lem. Kalau dulu kan masih bodo amat lah gua gitu ya kan. Sekarang kayak pas udah punya anak ya apa aja. Ya seru sih Mas, seru. Iya. Seru kayak ngeliat diri kita aja sih dulu kayak gitu. Iya. Ada project atau plan ke depannya nih apa nih dalam waktu dekat? Apa lu bikin usaha atau lu bikin skate school nantinya atau apa? Lebih fokus ini dulu sih Mas. Gua kalau gue pribadi target lebih fokus ngejar ini dulu, kesembuhan itu ya. Kesembuhan badan diri gua dulu, sama ada buat keluarga dulu sih. Oh, itu utama ya. Utama dulu pasti kayak. Cuman kalau untuk planning gue pribadi ya ini sih nyembuhin kaki biar gue bisa skating balik lagi. Oh iya, skating balik lagi tuh. Iya. Berarti ada skating balik lagi. Gak sih, baliknya jangan gini lagi. Oh iya. Pokoknya balik lagi skating ya. Ya amin. Gue doain yang terbaik Lin. Iya benar. Oke, itu aja my friend. Thank you Lin. Ya sama-sama. Sip.